Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bicaraan malam ini ngeri banget deh. Rupanya sistem rekrutmennya Indonesia ini benar-benar mahal. Betul-betul mahal. I don't think we can afford it. Yang ada duduk di sini nih semua. Jadi anggap aja saya melempar ide-ide gila. Pada prinsipnya para intelektual yang duduk di meeting malam ini berharap yang duduk di pemerintahan itu adalah orang-orang yang capable, yang punya expertise. Jadi konsep yang, I'm just wondering if this concept of teknokrasi itu bisa diambil ruhnya atau apapun caranya untuk diimplementasikan ke sistem kita. Pastinya yang pakar tata negara, hukum tata negara, misalnya Bang Refli dan yang lain-lainnya. Untuk mulai memikirkan bagaimana caranya kita menempatkan ahlinya pada bidang yang tepat. Bukan politik dagang sapi ataupun beli perahu dan lain sebagainya. Sepertinya di dalam dunia pendidikan yang idealis pun kita semua udah paham bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin kita ini yang they don't know what they're doing. Artinya benar-benar bonek. Nggak tahu ilmunya orang Surabaya dipakai sama orang-orang yang duduk di pemerintahan sekarang ini. Bondo nekat. Artinya nggak punya ilmu pun berani sekedar untuk duduk di pemerintahan dan pikirannya saya yakin yang sudah terlanjur keluar uang ya gimana caranya balik modal. Return of investment jadinya cara berpikirnya seperti orang dagang. Nah, itu aja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan ruh teknokrasi di Indonesia ini? Saya kira itu aja. Makasih. Baik, ini kelihatannya agak sedikit filsafat. Jadi saya minta Bung Rocky mungkin bisa mengelaborate. Bung Rocky. Bung Rocky masih monitor. Oke. Saya nguping tadi. Ya, memang diperlukan satu prinsip teknokratik dalam pengertian keahlian itu atau profesional itu dijalankan semata-mata untuk mendistribusikan keadilan. Jadi kita menyebut teknokratik karena keahlian teknisnya dituntun oleh principle of justice. Itu sebetulnya poin etisnya itu. Tapi yang terjadi teknokrasi hari ini bukan untuk justice, tapi untuk korupsi. Kenapa? Karena yang disebut teknokratik itu juga harus disuplai dan ditransaksikan di dalam wilayah yang politis, yang tadi disebut sebagai dagang sapi itu. Sri Mulyani tentu datang dari wilayah teknokratik. Siapa lagi tuh yang bisa disebut teknokratik? Tapi masalahnya adalah yang teknokratik ini akan dipimpin oleh bosnya yang datang dari wilayah politik. Saya beri contoh misalnya ya. Di periode yang lalu, sebut aja Menteri Perindustrian yang tugasnya adalah memproduksi barang, Pak Erlangga waktu itu datang dari partai politik. Menteri Perdagangan juga datang dari partai politik, Nasdem, siapa namanya tuh, Pak Enggar. Dua menteri ini kalau dia bikin konflik di wilayah teknokratik, yang satu import, yang satu ekspor, maka terjadi perselisihan teknokratis, mestinya diselesaikan oleh Menko-nya. Menko-nya waktu itu adalah Darmin Nasution. Sekarang timbul problem, kalau Menko memanggil rapat dua menteri ini, yang seharusnya itu adalah undangan rapat teknokratik, dua menteri ini di dalam hati akan menganggap, lah bos saya itu bukan Menko, bos saya adalah ketua partai saya. Karena saya ditugaskan untuk berupaya dapat rente dari proyek. Sementara Menko-nya Darmin itu adalah dosen
Jadi dua menteri teknis ini menganggap ngapain gue dipanggil oleh dosen, walaupun dia Menko. Jadi itu problem etisnya di situ yang kacau sebetulnya. Nah, selama itu nggak bisa diselesaikan, maka tadi transaksi itu mendahului teknokrasi itu perkaranya itu. Ya, saya sekaligus sambung dengan problem menghidupkan kembali alam pikiran presidensialisme. Saya tidak menjadi soal bagi saya apakah normal atau new normal proses pergantian politik. Versi Pak Mardhani tentu berpikir sebagai legislator yang tertib di dalam melihat problem, tentu dia ingin agar supaya ada di 2024. Refli Harun yang gelisah dengan keadaan punya peralatan untuk melegitimasi perubahan sebelum 2024. Tapi peralatannya juga peralatan ilmu pengetahuan, bukan peralatan yang disebut kaum radikal atau fundamental. Jadi pokok soalnya adalah bagaimana kita memelihara harapan bahwa akan terjadi perubahan. Nah, harapan itu tidak ditentukan oleh dalil ilmu pengetahuan atau dalil normatif parlementer, etika parlementer seperti Pak Mardhani. Dalam keadaan krisis semacam ini, perubahan itu ditentukan oleh krisis ekonomi. Jadi itu akan diabaikan sebetulnya mau 2024, mau 2020 minggu depan. Itu bukan lagi soal. Karena apa? Karena legitimasinya berhenti. Jadi legitimasi kekuasaan merosot, maka orang bikin asumsi kenapa mesti 2024. Langsung aja 2020 kan. Nah, pikiran itu bisa dibenarkan secara tata negara itu. Walaupun sumber permulaan perubahan itu bukan soal tata negara, tapi soal krisis ekonomi itu poin saya tuh. Yang kedua, saya ingin agar supaya threshold itu 0%. Sebab kalau threshold ada angkanya, dia membatalkan, secara teknis dia membatalkan prinsip presidensialisme itu. Kan presidensialisme tidak boleh ada threshold. Jadi kalau dipasang threshold 0,01% pun itu adalah pembatalan terhadap philosophical assumption dari presidensialisme. Itu poinnya. Jadi saya tetap ingin agar supaya presidential threshold dibuat 0%, presidential IQ dinaikkan 100%. Itu. Setuju, Bang. Oke. Ini berikutnya dari tadi Mas Aris udah raise hand. Mas Aris, monggo, silakan. Mas Aris. Terima kasih. Ya, Bang Tata, terima kasih waktunya. Yang pertama, kita butuh satu suara sebetulnya, ya, termasuk para tokoh, para ilmuwan. Saya kemarin lihat pada saat penolakan undang-undang HIP masih panas-panasnya terjadi perpecahan ya antara Bang Refli sendiri, kemudian ada Prof. Beki itu satu suara. Kemudian mengenai melempar isu oleh Bang Harsu ya, Harsu itu pertama kali mengupload kalau nggak salah mengenai bisa dibatalkannya karena tidak sesuai persentase keterwakilan. Nah, sehingga terjadi carut marut lah, tidak ada kesatuan dalam mengelola isu-isu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan sistem demokrasi yang seperti ini, tadi Bang Mardhani mengatakan Jawa Tengah sebagai kunci dan Jawa Timur, itu betul sekali. Dan kecurangan masif itu ada di Jawa Tengah. Itu di Boyolali, itu banyak sekali yang terjadi kasus-kasus kecurangan, sampai kotak diganti dan sebagainya. Karena semuanya masif. Semua petugasnya itu adalah dari pihak sana, termasuk tadi Bang Mardhani sudah cerita untuk pengelolaan keuangan sudah mereka dari partai itu sudah punya surat rahasia katanya yang siap mengisi pos-posnya itu untuk menerima dana. Ya, jadi dengan marut-marutnya demokrasi, apakah tidak bisa dikembalikan lagi dengan sistem misalnya perwakilan sesuai dengan Pancasila sila keempat. Demikian barangkali, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.